jalan-jalan menyusuri Bali, Cakep, singgah ke pantai melihat ombak. cakep banget. Kembali lagi bersama kami di Cakep. podcast yang seru, tentunya di Tutos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast yang seru ini bersama aku Ariza Mawar Argana sebagai pembawa acara pada episode kali ini. Di sini aku tentunya tidak sendiri bersama dengan Kak. Aku Bilkis Nabila Disun, biasa dipanggil Bilkis. Gimana nih kabarnya Kak? Kabar aku baik dong, apalagi aku seneng banget bisa diundang ke podcast kali ini karena pembicaraannya itu seru banget dan bisa juga menjadi hal yang penting banget bagi kita semua. Yes, benar banget nih. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dua hal yang krusial di rumah sakit, yaitu tentang SPM atau standar pelayanan minimum dan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, buat yang belum tahu nih, kedua hal ini itu menjadi kunci untuk memastikan bahwasannya pasien mendapatkan pelayanan yang aman dan sesuai standar. Langsung saja kita simak lebih lanjut. Baik, yang pertama apa sih Kak SPM itu? Jadi SPM itu adalah standar dari pemerintah untuk semua rumah sakit supaya rumah sakit itu bisa menjamin bahwa rumah sakit itu dapat memberikan pelayanan dasar yang seharusnya memang diterima oleh semua pasien. Jadi bisa dibilang SPM itu adalah patokan kualitas minimum pelayanan rumah sakit. Wah, berarti penerapan SPM ini penting banget ya Kak. Gimana sih kalau misalnya dari rumah sakit ini nggak menerapkan SPM yang baik? Kalau rumah sakit itu tidak menerapkan SPM dengan baik, maka rumah sakit itu akan dicap kualitas pelayanannya kurang, dan itu bisa berdampak negatif bagi kesehatan atau keselamatan pasien. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai SOP. Kira-kira itu apa Kak SOP? Nah, untuk SOP sendiri itu adalah panduan langkah-langkah yang harus diikuti oleh tenaga medis dan tenaga non-medis. Jadi SOP ini menjelaskan tentang cara melakukan tugas dari tindakan medis sampai dengan pengelolaan limbah medis. Terus gimana nih Kak, kalau SOP ini tuh nggak diikuti dengan baik? Kalau misal SOP ini tidak diikuti dengan baik, maka bisa aja kesalahan dalam prosedur itu terjadi. Kesalahan dalam prosedur ini bisa juga beresiko besar, bahkan bisa membahayakan jiwa. Wah, jadi SPM dan SOP ini penting banget ya Kak, untuk memastikan bagaimana pelayanan di rumah sakit ini tetap aman dan efektif. Sekarang aku mau tanya deh Kak, ada nggak sih dasar hukum yang melandasi penerapan SPM dan SOP ini? Pastinya ada dong. Dasar hukum SOP itu ada 3. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi pasal ini itu mengatur kewajiban rumah sakit untuk memiliki dan menjalankan standar pelayanan operasional dalam rangka peningkatan mutu layanan. Yang kedua itu ada Permenkes Nomor 129 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Yang ketiga itu ada Permenkes Nomor 1438 tentang standar manajemen mutu pelayanan kesehatan. Nah, untuk dasar hukum SPM itu ada 2. Yang pertama itu Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2021 Langsung lanjut. Nggak usah di-stop. Dalam peraturan pemerintahan ini merupakan aturan yang memperjelas kewajiban pemerintahan daerah dan rumah sakit dalam penyediaan pelayanan yang sesuai dengan standar minimal. Ternyata banyak juga ya Kak, dasar hukum yang melandasi penerapan dari SPM dan SOP ini. Aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira ada nggak sih hubungan dari SPM dan SOP itu? Ada dong, aku jelasin secara singkat aja ya. SOP ini berfungsi sebagai instrumen teknis untuk menjelaskan tugas sehari-hari di rumah sakit. Sedangkan SPM ini menetapkan tolak ukur kualitas pelayanan minimal di sebuah rumah sakit. Keduanya itu saling terkait untuk menjaga standar pelayanan yang berkualitas di rumah sakit itu sendiri. Jadi agar rumah sakit dapat mencapai standar ataupun melampaui standar target SPM, mereka harus memiliki dan mengikuti SOP yang dirancang dengan baik juga. Wah, menarik sekali ya Sobat Rekam pembicaraan kita hari ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai SPM dan SOP pelayanan di rumah sakit. Dengan penerapan yang baik, kita bisa memastikan kualitas layanan yang ada di rumah sakit optimal bagi masyarakat. Terima kasih Kak Bilkis sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Sama-sama Kak.
Semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi panduan untuk menjaga standar pelayanan yang lebih baik di sektor kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.